Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini, kita akan membahas request dari subscriber, yaitu Love Story in 2021 ya. Jadi kira-kira bagaimana kisah cinta kalian di tahun 2021 ini, oke? Jadi kalian hanya perlu relax saja, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, intuisi kalian. Jadi belajar menggunakan intuisi. Dan ingat juga bahwa ini hanya general reading ya. Yang diambil adalah collective energy, oke? Jadi ini memang tidak harus resonate untuk semua orang. Tidak harus resonate di semua poinnya. Jadi silahkan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak, oke? Dan ingat, apapun hasilnya, keputusan itu ada di tangan kalian ya. Ini hanya fun reading, general reading, dan anggap saja ini hanya perspektif lain gitu ya. Dan ini juga belum tentu resonate gitu. Jadi santai aja, oke? Baik, di sini ada 3 kartu ya. Kalian hanya perlu memilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian saja, oke? Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3, oke? Silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya, oke? Kita mulai saja dari grup 1. Baiklah, ini untuk grup 1 ya, yang memilih kartu itu. Untuk grup 1 di sini kalau saya lihat, seperti apa sih kira-kira love life kalian di tahun 2021? Baiklah, kalau yang saya lihat, kalian ini punya konflik yang belum selesai dengan mantan sih, ya. Mantan ya di tahun 2020 ya, hubungan kalian complicated gitu ya. Berakhir dengan tidak baik sepertinya. Lalu belum benar-benar selesai juga gitu. Karena dramanya ini masih berlanjut di tahun 2021 gitu ya. Di sini ada Five of Cups, Two of Swords, The Magician, dan of Wands. Ya, ini udah kelihatan ya. Kalian mayoritas di sini kalau ini resonate, kalian belum move on dari mantan tersebut, dari orang lama tersebut ya. Kalian mungkin sudah sudah memfokuskan diri gitu ya. Udah fokus dengan pekerjaan kalian, dengan hidup kalian, dan sebenarnya ingin move on dari mantan ya. Kalian berusaha untuk mengatur mindset kalian untuk move on dari mantan, tapi jauh di dalam lubuk hati kalian itu ada keinginan untuk balikan sama mantan. Berharap keadaan itu bisa berubah gitu. Berharap masih ada harapan ke arah situ. Kayaknya gitu sih. Ya, jadi kalian itu sudah berusaha untuk mengalihkan perhatian kalian ya, perhatian hidup kalian pada pekerjaan. Terutama sih pekerjaan ya, memperbaiki hidup kalian juga gitu ya kan. Nah, di saat kalian sedang membangun, entah membangun karir atau membangun pencapaian lain di luar percintaan gitulah ya, untuk membangun kembali hidup kalian gitu. Saat kalian sedang membangun itu, tiba-tiba orang dari masa lalu itu muncul lagi gitu. Kalau saat ini belum muncul, kemungkinan di tahun 2021 entah bulan apa itu muncul. Tapi kalau saya lihat, kemungkinan tidak lebih dari pertengahan tahun ini, tidak lebih. Selambat-lambatnya pertengahan tahun ini, dia sudah hadir kembali di hidup kalian. Itu kalau yang saya lihat, oke? Jadi kehadiran dia itu sih yang membuat kalian itu jadi goyah lagi keyakinannya untuk terus melihat ke depan dan gak mau melihat ke belakang lagi. Mungkin itu pernah kalian katakan pada diri kalian sendiri gitu. Tetapi begitu dia datang, hal itu jadi goyang gitu ya. Pendirian itu cukup goyah gitu karena melihat dia datang lagi atau mungkin menyapa kalian lagi atau membuka komunikasi lagi sama kalian gitu. Jadi di situ keteguhan hati kalian itu ya mulai bergoyang gitu lah ya, mulai nggak teguh lagi gitu. Tapi sebenarnya gini sih, ini nggak harus kalian teguh atau tidak teguh untuk tidak kembali sama mantan ya.
Ini kan kalian menjalani relationship ini, kalian yang lebih tahu apa yang baik buat kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang diinginkan hati kalian gitu kan. Kalian lebih tahu situasinya gitu. Jadi saya nggak bilang ini buruk atau baik ya. Tapi yang saya lihat pokoknya orang ini itu mau datang kembali ke hidup kalian dan mau memperbaiki keadaan gitu. Dia juga kepikiran untuk kembali sama kalian sih. Dan kalian sendiri tuh juga walaupun sudah berusaha keras melupakan dia, tapi harapan yang ada di dalam hati kalian untuk kembali bersama dia itu sebenarnya belum padam gitu. Dan sepertinya kalian juga apa ya, walaupun kalian berusaha meyakinkan diri bahwa kalian ingin move on, tapi kalian nggak bisa membohongi suara hati kecil kalian bahwa kalian sebenarnya masih ingin kembali ke situ gitu. Itu kalau yang saya lihat ya. Jadi ya ini masih seputar mantan, seputar orang lama gitu ya. Jadi kalian sebenarnya tahu lah ya, apakah ini toxic relationship atau enggak. Kalau memang kalian tidak mau kembali sama sang mantan ini, ya nggak apa-apa, nggak harus kembali. Ini kan saya hanya membaca, dia akan muncul lagi dan kalian masih punya cerita lagi sama dia gitu. Tapi kalau kalian tidak mau kembali sama mereka, maka ya putuskan sendiri. Maksudnya it's okay, nggak apa-apa. Mereka datang kan bukan berarti kalian harus kembali. Itu semua terserah kalian gitu. Tapi buat kalian yang merasa hubungan ini masih bisa diperbaiki, ya silahkan juga karena kalian yang menjalani gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat di sini besar banget potensinya masih terjadi reunian dengan mantan ya. Seperti itu kalau saya lihat. Sebenarnya kembalinya dia ini ada pembicaraan serius ya. Pembicaraan serius ke arah komitmen. Cuman kalian masih menemui banyak konflik. Tetapi dari kedua belah pihak sepertinya masih berusaha juga untuk memperbaiki atau menekan konflik itu gitu. Mungkin kalian ini kalian ini adalah pasangan yang cukup reaktif ya. Satu sama lain itu ya seperti itu. Kalau bersama itu reaktif banget. Mungkin kalau kayak unsur kimia itu unsur yang cukup reaktif gitu ya. Semacam itulah. Jadi ini kelihatannya kalian juga berusaha untuk menekan konflik itu, menahan konflik itu, dan benar-benar berusaha fokus pada tujuan hubungan ini, yaitu ke arah komitmen kalau saya lihat sih ya. Jadi sebagian dari kalian justru yang saya lihat di sini ada Two of Swords dan The Magician ya, sama ada Nine of Wands. Jadi kalau yang terlihat di sini kalian justru ya, sebagian dari kalian itu justru berupaya keras memanifestasi mantan atau orang lama itu sih kalau saya lihat ya. Mungkin sebagian yang lain sudah berusaha move on, tapi sebagian yang lain itu justru proaktif untuk memanifestasi mantan lagi ke kehidupannya gitu. Ya, ini kan general reading ya gitu. Itu sih kalau saya lihat di sini ada usaha untuk meraih mereka kembali gitu ya. Di sini memang berakhirnya hubungan kalian tuh pedih banget ya, kelihatannya sedih banget. Ini menunjukkan bahwa perasaan itu udah terlalu dalam gitu ya, dan luka itu juga udah terlalu lebar gitu. Perasaannya dalam, lukanya lebar. Jadi ya gitulah, bisa dibayangkan di sini ada Five of Cups 2 kali, Four of Cups gitu kan. Kemudian ada Ten of Swords, Three of Swords, ya bisa kerasa sakitnya itu gimana gitu. Kalian saat ini pun masih merasakan sakit itu. Rasa sakit itu ada dan rasa ingin kembali juga ada gitu. Jadi mereka berlomba-lomba gitu ya. Tetap di rasa sakit itu berusaha untuk membuka hati dan kembali sama dia. Itu jadi perdebatan dalam diri kalian sih kalau saya lihat di sini gitu. Oke, nah di sini ada Six of Cups, Queen of Cups. Ya, rasa cinta kalian sama mantan itu masih ada dan dia kembali. Jadi dia kembali dan kayaknya nggak sulit untuk dia membuat kalian berpaling pada dia lagi. Tidak sulit bagi para mantan ini untuk membuat kalian ya yang ada di grup ini berpaling pada mereka lagi. Karena kalian itu masih punya perasaan yang besar sama mereka. Walaupun lukanya itu juga besar gitu ya. Nah, kehadiran dia ini kalau yang saya lihat memang ada usaha untuk memperbaiki apa yang sudah ada di masa lalu. Hal-hal yang mengecewakan di masa lalu itu sama mereka ini berusaha diperbaiki di sini. Mereka ingin berusaha membayar di sini bahasanya
membayar karma gitu kali ya. Tapi intinya kita nggak bahas karma ya. Maksudnya mereka ingin membayar segala kerusakan yang pernah mereka perbuat atau segala luka yang pernah mereka perbuat gitu. Atau oke lah, kita nggak usah bilang ini hanya salah mereka. Tapi pokoknya segala hal yang tidak berhasil di masa lalu, segala hal yang mengecewakan di masa lalu, ingin sekali mereka perbaiki saat ini. Kelihatannya sih di sini tekadnya besar ya untuk memperbaiki. Kelihatannya ya. Orang itu kadang tekadnya besar, tapi begitu dia menjalani, dia juga sadar bahwa tantangannya itu nggak semudah itu. Memang kayak gitu sih ya. Jadi tekad yang besar itu belum tentu memang menghasilkan hasil yang memuaskan, karena kan tergantung keteguhan mereka untuk stay di tekad itu, atau tergantung konsistensi orang itu untuk mewujudkan tekadnya itu sih gitu ya. Oke. Ten of Sword, King of Sword. Oke. Jadi di sini kalau saya lihat di Ten of Sword ini sebenarnya usaha mereka untuk memulai lagi yang baru. Mereka ini kemungkinan mengajak kembali dan mengajak untuk memulai sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang baru lagi gitu. Ya, ingin menutup luka lama dan mulai membangun hubungan lagi dengan kalian. Three of Swords dan The High Priestess. Oke. Jadi memang ya ini menunjukkan bahwa luka hati kalian ya. Semuanya di sini terluka kalau saya lihat ya. Tapi intuisi mereka itu mengantarkan mereka untuk kembali sama kalian. Kalian pun saya rasa juga ini ya, merasa intuisi kalian itu masih bersama orang ini gitu. Di sini ada Queen of Pentacles, Page of Wands. Ya. Four of Cups, Five of Cups. Kalian ini gini ya, kalau saya lihat orang yang cukup optimis sebenarnya. Walaupun sudah terluka parah gitu ya di masa lalu, tapi kalau saya lihat di sini, begitu mereka datang, kalian itu bisa mendadak semangat lagi gitu. Bisa mendadak optimis lagi gitu. Tidak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang yang sudah lelah gitu ya. Sudah lelah, jadi dia berat rasanya untuk berusaha optimis gitu, untuk percaya, untuk berharap lagi. Ada orang yang kayak gitu dan cenderung defensif akhirnya gitu. Tapi kalian enggak ya. Mungkin di sini ini saya juga sebenarnya melihat spiritual connection ya. Tapi gini, kalau berbicara spiritual connection itu kan macam-macam, enggak harus soal romantic relationship. Itu bisa platonic juga ya. Tapi pokoknya spiritual connection ini bukan berarti kalian harus menikah. Ini semua terserah kalian. Oh, ini spiritual connection gitu. Misalkan kalian mendengarkan ini spiritual connection berarti saya akan menikah sama orang ini. Enggak juga sih, ini semua terserah kalian gitu. Ya memang di sini spiritual connection-nya kelihatan gitu, dan kalau kalian percaya sama past life ya kalian punya cerita bersama di past life itu memang gitu. Tapi hubungan ini mau dibawa kemana itu semua terserah sama kalian sih. Tapi love life kalian di tahun 2021 itu masih seputar mantan gitu kalau saya lihat di sini. Nah, ya gitulah intinya, oke? Di sini ada King of Wands dan ada Seven of Cups. Kalau saya lihat sebenarnya kalian tuh punya pilihan juga gitu. Cuman hati kalian tuh masih terikat sama orang ini, sama mereka ini di sini. Sehingga apapun pilihan yang ada di sekeliling kalian tuh serasa kayak kosong aja gitu. Nggak ada yang membuat hati kalian itu terikat atau nempel kayak magnet, itu nggak ada gitu. Nine of Wands sama Three of Cups udah jelas bahwa kalian sedang memanifestasi mantan masuk lagi ke hidup kalian. Kalian sedang memanifestasi mantan ke dalam hidup kalian lagi. Jadi love life kalian di tahun 2021 ya, seorang mantan akan kembali ke hidup kalian dan mencoba memperbaiki hubungan kalian. Ya, hubungan ini saya lihat juga sebenarnya walaupun perjalanannya banyak konflik gitu ya, banyak perdebatan, tapi perasaan kalian sama-sama besar. Saat kalian kembali itu nggak langsung mulus ya kalau saya lihat. Masih banyak perdebatan, masih banyak masalah-masalah lama yang terulang lagi gitu. Cuman kalian kayaknya cenderung memaksakan ini sampai ke pernikahan sesegera mungkin. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Jadi
konflik dan usaha ke arah pernikahan ya. Jadi reunian, membuka komunikasi ya bersama mantan lagi, masih terjadi konflik dan ada usaha untuk segera membawa ini ke pernikahan gitu. Itu kalau yang saya lihat di grup 1 ini ya. Urusan kalian mau menikah atau tidak itu terserah kalian. Tetapi kalau saya lihat sebagian dari kalian bisa menikah di tahun ini sama orang ini. Buat sebagian dari kalian yang memutuskan menikah sama orang ini, itu bisa menikah di tahun ini sama orang ini itu ya. Tapi buat sebagian yang lain yang belum bisa menghandle konflik yang terjadi, itu tahun ini masih up and down sama orang ini juga bisa sih. Oke? Itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 ya. Grup 2 yang memiliki yang memilih joker. Oke. Baik, kalau yang saya lihat untuk grup 2 ini, love life di tahun 2021 ya. Oke, kalian ini kemungkinan di tahun 2021 akan berkomitmen sama orang sih. Menikahnya tahun ini atau tidak, tapi kalian sudah kemungkinan besar, mayoritas dari kalian potensialnya akan berkomitmen di tahun ini dengan seseorang ya. Orang ini tuh udah suka banget sama kalian. Ya, mungkin udah ke arah sayang juga sih. Tapi mereka itu punya ketertarikan. Terutama fisik ya. Fisik seksual. Banyak ya ketertarikan mereka terhadap banyak hal lah yang membuat mereka tertarik sama mereka. Ketertarikan mereka tuh banyak ya. Terhadap sosok kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Ya, di sini beauty di sini, oke. Memang awalnya lebih kepada ketertarikan fisik ya, tapi itu makin mereka mengenal kalian, makin mereka ingin memiliki kalian. Jadi walaupun diawali oleh fisik, tetapi selanjutnya itu sebenarnya nggak hanya fisik aja sih yang membuat mereka jatuh cinta sama kalian gitu. Jadi it's okay. itu kalau yang saya lihat di sini. Di sini ada beauty, sensitivity, ada Queen of Cups di sini. Jadi, di sini ada Queen of Swords. Jadi kalau saya lihat kalian itu nih ya, pria atau wanita, apapun gendernya, kalian ini di mata mereka ya, mereka yang udah sayang dan suka banget dan ngefans sama kalian ini, kalian itu sosok yang secara fisik itu sangat menarik sekali, sangat menarik gitu loh. Mereka bisa ngefans sama kalian gitu. Jadi mungkin mereka melihat fisik kalian tuh kayak mereka ngelihat idola mereka gitu. Ya itu menunjukkan seberapa besar ketertarikan mereka terhadap fisik kalian. Itu pertama. Kedua, mereka memang suka dengan diri kalian, gitu aja ya. Maksudnya suka dengan diri kalian. Aduh, kenapa ini? Ini kayaknya kalian punya masalah komunikasi dengan mereka nih saat ini kayaknya. Lagi ada masalah komunikasi. Mungkin kurang terbuka kalian saat ini ya. Kalian sudah berurusan sama orang ini kalau saya lihat sih. Oke, jadi mereka itu menyukai sebanyak hal. Semua dari diri kalian tuh kayaknya disukai ya. Kepribadian kalian gitu. Ya walaupun kalian merasa diri kalian itu menyebalkan bisa jadi, tapi entah ya, mereka udah jatuh cinta itu kalau yang saya lihat di sini. Oke. Lalu di sini kalian itu terlihat defensif sekali ya. Defensif. Di sini ada Queen of Swords. Jadi di mata mereka ya memang kalian tuh defensif dan mungkin mereka bisa memahami kenapa kalian itu defensif gitu. Tapi mereka nggak mau menyerah di sini karena di sini saya lihat ada Prince of Cups dan Ten of Wands sama The Chariot. Ini kelihatan bahwa mereka itu udah jatuh cinta banget sama kalian dan gak mau menyerah. Melihat energi kalian yang Queen of Swords yang defensif itu, mereka gak mau menyerah. Mereka justru semakin gencar di tahun ini ya untuk mendekati kalian, untuk segera mendapatkan kalian. Jadi mereka tuh benar-benar ingin mengikat kalian kalau saya lihat di sini, oke? Di The Chariot ini. Kalau bisa menikah di tahun ini, tentu mereka ingin sekali menikah di tahun ini. Tetapi, menikah atau tidak di tahun ini, mereka itu sudah berusaha mengikat kalian. Jadi, saya melihat, kalau kalian itu dekat lebih dari satu orang di sini. Ya, kalau
ada beberapa kandidat gitu ya di sini yang sedang dekat sama kalian gitu ya, yang kalian pertimbangkan. Kalian akan berkomitmen dengan salah satu dari mereka di sini di tahun ini kalau saya lihat, oke? Ada yang membuat kalian akhirnya berkomitmen sama mereka. Walaupun kalian tuh sebenarnya bimbang, apalagi di sini ada kartu ini ya. Kalian tuh cukup bimbang ya, bimbang, aduh ini bener gak orangnya? Ini orang yang tepat atau tidak? Banyak sekali kebimbangan dalam diri kalian. Mungkin kalian orangnya cukup picky ya. Melihat kartu Beauty ini sama Queen of Swords ini, kalian itu sepertinya orang yang sebenarnya good looking, keren, banyak yang naksir. Cuman kalian itu picky, kalian itu pemilih, tapi nggak ada yang salah juga dengan hal itu gitu loh. Ya, jadi energi kalian itu sangat defensif, kalian cukup tough. Bisa jadi ya apa ya? Ya itulah ya mungkin ya gimana ya? Ya sebagian dari mereka yang suka sama kalian bisa mundur karena hal itu, tapi sebagian dari mereka akan tetap maju gitu. Ya itu seleksi alam juga sih. It's okay, nggak apa-apa. Kalian dengan setting dalam diri kalian tuh sudah membiarkan seleksi alam itu terjadi gitu. Ya. Jadi hanya orang yang pantang mundur aja yang pada akhirnya nanti akan tetap bersama kalian gitu. Ya, kalau yang saya lihat di sini kalian ini di kartu Queen of Swords dan di sini ada The Hermit ya. Kalian orangnya tuh pemilih itu bukan berarti sok-sokan pemilih juga gitu, tapi kalian tuh penuh dengan banyak pertimbangan, apalagi di kartu ini. Banyak sekali pertimbangan kalian dan di sini juga ada The Justice ya. Kayaknya di sini ya rata-rata sign yang ada di sini itu Sun Moon Rising ya. Ini ada Virgo, ada Libra di sini, Libra Sun Moon Rising ya. Earth sign terutama ya. Taurus itu bisa jadi. Kemudian ya di sini ada Fire sign juga. Sama sorry. Ya, oke. Ya ada Fire sign sih ya. Itu kalau saya lihat di sini ya. Terus bisa jadi water sign-nya ada Pisces sama Scorpio. Oke. Nah, kalau yang saya lihat di sini di kartu The Justice, The Hermit, Queen of Swords sama kartu ini, kalian tuh kelihatan sekali banyak pertimbangan. Kalian takut ini adalah orang yang salah. Ya, jadi mungkin ini yang membuat kalian sampai saat ini tuh belum berani menentukan siapa yang akhirnya kalian pilih gitu. Karena kalian penuh dengan pertimbangan gitu, tapi ya nggak ada salahnya juga. Maksudnya masing-masing orang itu kan ya punya pengalamannya sendiri-sendiri kenapa mereka seperti itu dan ya sah-sah aja gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak ada yang naksir atau minim yang naksir. Yang naksir kalian tuh banyak banget sebenarnya. Cuman ya itu tadi pertimbangan kalian itu sangat detail banget gitu. Ya kalian bukan berarti pemilih dalam arti sosokan, tetapi kalian itu memilih jangan sampai kalian bersama orang yang salah terus hubungan ini berantakan gitu. Maksudnya apa ya? Kalian nggak mau bersama orang yang manipulatif gitu loh. Bukan berarti kalian mencari yang sempurna, nggak juga sih sebenarnya. Itulah maksudnya, oke? Nah, kalau yang saya lihat di sini, mereka ya melihat kalian tuh sosok yang menyenangkan, menenangkan, terus bikin nyaman gitu. Di Queen of Cups ini kelihatan bikin nyaman gitu. Walaupun kalian di luar itu kelihatan sekali sangat defensif dan sangat tough, mungkin kalian bisa saja galak gitu ya, atau agak dingin gitu. Tapi kalian tuh punya sisi yang sebenarnya kalau dilihat lagi jauh ke dalam aja atau di lapisan tengah aja, kalian tuh orang yang menyenangkan gitu. Dan mereka bisa merasakan vibe itu, mereka bisa merasakan energi itu gitu. Ya, itu yang buat mereka mungkin lebih jatuh cinta, I don't know, mungkin, oke? Nah, di kartu Eight of Wands ini kalau saya lihat ada kemungkinan ya sebagian dari kalian di sini itu sama orang ini itu tidak berada di satu tempat. Kemungkinan ya. Jadi bisa jadi pertemuan kalian itu memang melibatkan yang namanya traveling atau intinya kalian itu harus melakukan perjalanan lah ya. Perjalanan yang cukup jauh untuk bertemu mereka. Entah ya, jauh ini relatif, luar kota itu pun bisa aja jauh ya.
jauh di sini relatif, tapi intinya kalian tidak berada di satu kota atau satu daerah itu kalau saya lihat di sini ya. Kalian sedang berada di sedang dipisahkan oleh jarak gitulah intinya ya. Jaraknya juga nggak yang ya variatif ya, tapi jaraknya juga bukan jarak dekat gitu loh. Jarak dekat bukan kayaknya ya. Oke, nah Six of Wands. Ya. Kayaknya setelah kalian bertemu ini nanti ya di tahun ini, itu langsung ke arah serius kalau saya lihat di sini. Karena orang ini tuh udah bener-bener yakin banget dan cinta banget sama kalian ya. Cuman kalian itu yang penuh dengan keraguan aja gitu. Dan ya wajar lah, kalian punya pertimbangan sendiri-sendiri. Apalagi ini kan general reading, saya nggak bisa bilang nggak bisa bilang secara spesifik apa yang membuat kalian ragu dengan orang ini gitu ya. Karena kan case orang macam-macam di luar sana ya. Tapi bisa jadi salah satunya kalian merasa orang ini mungkin manipulatif. Kalian merasa dia emang kayak gini karena ya wajar lah, mungkin dia kayak gini juga sama yang lainnya kayak gitu kayak gini gitu. Kalian mungkin merasa seperti itu deh, ya bisa jadi sih. Apalagi energi Prince of Cups ini ya, itu bisa juga memang mereka orang yang cukup flamboyan gitu. Jadi itu yang membuat kalian tuh mikir-mikir juga gitu dengan orang ini gitu sih. Dan mungkin juga kalian merasa belum aja sama orang ini, makanya orang ini kelihatannya ngebet banget, kayaknya kepengen banget ngejar kalian gitu, sangat antusias mengejar kalian gitu. Itu sih bisa jadi kalian pertimbangannya itu. Tetapi kalau saya lihat memang mereka tuh udah suka sama kalian gitu. Tapi saya nggak bilang hubungan kalian itu mudah ya di sini, oke? Nah ini yang akan saya bicarakan nanti, oke? Di sini ada Two of Wands, Wheel of Fortune, sama Ace of Pentacles. Jadi iya sih, 2021 kan tadi saya udah bilang ya, mau kalian banyak pertimbangan, mau kalian sebingung apapun, mau kalian berusaha untuk menarik diri dan minta tenggang waktu gitu untuk memikirkan lagi dan memikirkan lagi. Kalau saya lihat di sini 2021 kalian tuh semacam kayak dipaksa untuk berkomitmen dengan seseorang ya. Dipaksa dalam tanda kutip, entah apa yang terjadi di antara kalian gitu. Akhirnya kalian terikatlah sama orang itu di tahun 2021 ini. Itu kalau saya lihat ya. Justice, the Star, sama Seven of Pentacles. Nah, ini bisa jadi penyelesaian untuk kisah cinta kalian sebelumnya gitu, yang mungkin belum berada di garis finish gitu ya. Ya, di Seven of Pentacles ini kan kalian mungkin ya banyak punya mungkin punya pengalaman atau banyak orang yang mendekati kalian, atau kalian punya banyak cerita dengan beberapa orang gitu untuk love life kalian gitu. Tapi belum sampai ada yang di garis finish. Sepertinya di kartu The Star ini, kalau saya lihat di tahun ini itu bisa jadi sudah menuju ke arah garis finish itu buat sebagian kalian ya. Saya nggak bilang kalian harus menikah di tahun ini, tapi kemungkinan kalian akan terikat dengan seseorang di tahun ini itu sih kalau saya lihat ya. Nah, kemudian kita lihat di deck bawah di sini ya, ada Two of Swords, Ace of Swords, Eight of Swords. Nah, di sini loh kalian tuh sebenarnya sudah diajak serius sama orang gitu. Ada orang yang mau serius sama kalian, ya minimal satu, bisa lebih gitu ya. Tapi kalian tuh selalu bingung, benarkah ini orang yang tepat? Benarkah ini orang yang tepat? Sebagai Queen of Swords, itu hal yang wajar kalau kalian punya energi ini gitu, kebingungan ini gitu ya. Nah, Ace of Wands, Prince of Wands. Nah, kalau saya lihat di sini, nah ini dia, bentar. Iya, ini ya. Ace of Wands, Prince of Wands, sama Ace of Cups ya di sini. Ya, orang ini passionate banget loh sama kalian. Ya, ketertarikan seksualnya itu tinggi banget. Kalian mungkin bisa jadi dalam jarak. Jadi ketika mereka bertemu kalian tuh rasanya kayak oh my god gitu kan. Rasanya itu ya kayak gitu loh. Rasanya itu sangat passionate sekali. Ya, saat ini pun passionate saya pikir ya. Apalagi jarak, apalagi kalian gak bertemu gitu ya. Komunikasi yang ya komunikasi aja biasa, tapi juga nggak selalu intens, itu bisa jadi mereka itu seperti menahan rindu gitu, passionnya tuh makin besar gitu. Jadi
bisa jadi saat ketemu kalian tuh rasanya meledak gitu. Iya bisa seperti itu. Apalagi di sini ada Prince of Wands. Kelihatan banget orangnya sangat menggebu-gebu. Passionate banget gitu loh. Bergairah banget orangnya ya. Mereka tuh kayak udah apa ya? Pokoknya nggak mau mundur gitu. Jadi kayak nafsu banget gitu deketin kalian, kayaknya agresif banget. Itu energi yang saya lihat sih. Ace of Cups, tapi dibalik sisi agresif itu saya lihat memang ada cinta dan keseriusan di situ sih ya. Di sini ada ya baiklah. Di sini ada The Magician ya, kemudian ada King of Wands. Nah, mungkin mereka itu saat kalian pertama kenal mereka itu bisa jadi mereka bukan sosok yang cukup dewasa. Ya dewasa itu relatif, tetapi mungkin untuk tingkat kalian itu belum terlalu belum cukup dewasa gitu. Itu dewasanya standar lah, belum dewasa banget. Mungkin bisa jadi ya. Karena energinya bisa jadi sebelumnya itu kan di Prince of Wands ya. Tetapi seiring berjalannya waktu bersama kalian ya, di tengah hubungan yang up and down dan tidak jelas itu buat mereka gitu. Mereka itu bisa bermetamorfosis menjadi King of Wands. Mereka jadi makin dewasa ya. Itu proses ya. Jadi itu yang termanifestasi saya pikir energi King of Wands ini ya. Itu seiring berjalannya proses manifestasi mereka pada kalian gitu. Sebenarnya mereka kan memanifestasi kalian dalam hidup mereka. Saat proses manifestasi itulah mereka juga sebenarnya sambil bermetamorfosis jadi King of Wands, jadi lebih mature, lebih dewasa, pikirannya lebih panjang ya. Lebih dewasa lagi untuk menghadapi kalian itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Nah ini udah ya. Di sini ada The Devil, kemudian Five of Swords, Three of Wands sama Hierophant. Oke. Hubungan kalian itu ini ya, hubungannya itu sebenarnya banyak konflik. Kalian itu karakter kalian tuh banyak konflik. Mereka tuh punya passion yang besar sama kalian sama-sama tough gitu ya. Dan hubungan ini akhirnya memang jadinya cenderung banyak konflik, tapi walaupun kalian itu punya banyak konflik, walaupun kalian sama-sama dominan sifatnya, tapi passion yang besar dan perasaan yang besar ya, minimal dari salah satu orang yang paling besar di situ perasaannya dan passionnya, itu akan selalu menarik hubungan ini tuh tetap di tengah gitu. Itu kalau saya lihat di sini gitu ya. Jadi sampai pada titik ini, pada Hierophant ini kalau saya lihat ya, sampai pada komitmen ini kalau saya lihat itu prosesnya itu dilalui oleh konflik ya kalau saya lihat ya, sampai dia berhasil membawa kalian pada titik komitmen itu ya, terjadi konflik dalam hubungan kalian gitulah. Sepanjang itu saya pikir kalian tuh, saya nggak bilang konfliknya besar, tapi selalu muncul konflik gitu, up and down. Bukan konflik yang melelahkan sih, tapi selalu ada konflik ya. Ya memang konflik itu agak memanaskan situasi ya. Memanaskan ini gini, nggak yang harus dalam arti buruk sih. Maksudnya memanaskan itu bisa jadi hubungan kalian tuh jadi tetap hangat gitu loh. Tetap passionate gitu. Itu. Dia berusaha banget untuk berkompromi. Pokoknya minimal salah satu orang di sini. Ini kalau energi kalian yang dikejar-kejar itu bisa jadi orang ini sih yang akan berusaha berkompromi untuk bisa sampai menuju ke pernikahan sama kalian atau komitmen sama kalian gitu, di tengah konflik yang terjadi gitu, di tengah ego yang sama-sama besar gitu ya. Orang ini ya, walaupun mungkin energi ini Prince of Cups ini, dia ini apa ya, dia kan flamboyan ya kelihatannya di sini. Walaupun energinya seperti ini, tetapi saat dia berkomitmen sama orang, dia itu kelihatan sangat itu tadi sisi konservatif, sisi tradisional gitu. Dia itu seperti itu, mereka itu kelihatannya seperti itu. Jadi begitu sudah berkomitmen sama orang, mereka itu kelihatan ya lumayan berbeda dari saat mereka masih agak liar gitu kayaknya gitu sih energinya, oke? Nah, orang ini kalau saya lihat kalian itu belum, sebagian dari kalian ya,
Ini macam-macam sih, saya nggak melihat ini energi besarnya itu mantan pacar ya. Mungkin kalian sudah pernah punya relationship sama orang ini, kalian punya hubungan sama orang ini gitu, tetapi macam-macam ya hubungannya ini. Bisa memang kalian sudah sempat pacaran, bisa sebenarnya kalian tuh belum bener-bener pacaran gitu, belum bener-bener berkomitmen pacaran gitu, bisa jadi sebatas crush tapi selalu dikejar gitu, hubungannya tuh selalu jalan gitu. Bisa jadi seperti itu. Energinya bisa energi crush juga, energi gebetan gitu kan. Orang yang sudah punya hubungan tapi hubungannya tuh belum jelas gitu. Karena ada yang apa ya? Ada yang inilah ya, ada yang defensif tadi saya bilang kan gitu. Cuman ya itu, walaupun nggak jelas itu ada usaha minimal dari salah satu pihak itu untuk memanifestasikan hubungan ini ke pernikahan, ke komitmen gitu. Jadi ya seperti itu. Kalian berhubungan cuman ya kayak gitu, kayak bener-bener belum terikat gitu. Jadi ada orang yang berusaha mengejar jangan sampai terlewatkan. Ada orang yang berusaha mengikat di sini. Itu saya melihat berarti energi ini tuh belum benar-benar energi yang terikat. Mungkin kalian sudah punya hubungan tapi belum semengikat itu, sehingga ada pihak yang masih takut kehilangan banget gitu. Jadi ada yang berusaha proaktif. Sorry. Ada yang berusaha proaktif untuk mengikat orang yang diinginkan ini gitu, untuk memanifestasikan hubungan ini. Kalau saya lihat di sini ya. Oke, jadi itu saja dari grup 2. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3 ya, grup terakhir ya. Kalau saya lihat di sini, love kalian di tahun 2021 ya. Di sini ada Ten of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Pentacles, dan Page of Swords. Kuatnya di unsur tanah ya, unsur tanah. Kuatnya Earth sign. Jadi apalagi di sini ada The Hermit ya, Virgo, Capricorn, Taurus. Ya maksudnya ini The Hermit Virgo sih, tapi kayaknya di sini bukan cuma Virgo aja, tapi kuatnya di Earth sign tadi. Earth sign kan ada Capricorn, Taurus, sama Virgo ya, oke? Baiklah. Kalau saya lihat di sini ya, tahun 2021, karena ini general reading ya, ini ada dua skenario yang saya lihat di sini ya. Karena ini collective energy, jadi tidak mungkin berbicara spesifik kecuali personal reading ya. Ada 2 skenario. Skenario pertama ya, kalian ini bisa jadi sedang melalui hubungan yang cukup sulit ya, tough gitu, bersama seseorang ya. Tetapi kemungkinan kalian tidak menikah dengan orang itu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Di sini ada Three of Swords sama The Death nih. Ya. Kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan kalian itu saat menjalin hubungan sama seseorang, ini kalau kalian resonate ya, saat kalian menjalin hubungan dengan seseorang yang hubungannya tadi berat, toxic, ya oke, kita nggak usah ngomongin toxic lah, tapi berat, banyak konflik, tough, ya terlalu sulit hubungan itu dijalani gitu. Saat kalian menjalani hubungan dengan orang itu, hati kalian itu, kalian mengakui atau tidak, tapi kalian seperti merasa terkoneksi dengan orang lain di luar sana. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Kalian seperti terkoneksi dengan orang lain di luar sana saat kalian sedang memiliki hubungan dengan seseorang gitu. Oke? Nah, dan kalau saya lihat di sini, sebagian dari kalian, orang yang tadi kalian sepertinya punya koneksi ya, secara emosional atau oke lah ya, secara spiritual boleh, tapi pokoknya kalian merasa terkoneksi sama orang itu ya. Kalau saya lihat di sini, bisa juga orang itu adalah orang yang mungkin sudah pernah kalian tahu sebelumnya gitu. Tapi bisa jadi kalian masih denial, kayak enggak mungkin, ya temen aja gitu. Entahlah, tapi pokoknya ada kemungkinan orang yang terkoneksi sama kalian itu secara emosional atau secara spiritual itu adalah orang yang sudah kalian kenal di sini kalau saya lihat ya. Tapi kalian masih ragu gitu. Sementara saat itu kalian sedang punya relationship sama orang lain. Ini ya, kalau saya lihat di sini ya.
Jadi kalau saya lihat di kartu di sini ya, kartu di sini, di Three of Cups di sini, Three of Cups itu bisa juga sebenarnya reunian sih. Tetapi kalau Three of Cups di sini yang saya lihat, di sini Three of Cups-nya 2 kali loh keluarnya. Itu bisa juga third party situation. Jadi bisa jadi gimana ya? Kalian mungkin pernah punya pikiran sama orang ini tapi kalian denial ya. Saya biasanya nggak baca kartu terbalik, tapi entah kenapa kok ini ada kartu yang terbalik. Biasanya saya pastikan kartu nggak ada yang terbalik loh. Jadi harus saya perbaiki lagi nih. Nah, di kartu ini kalau saya lihat, mungkin kalian itu mengesampingkan atau menolak intuisi kalian soal orang itu. Ya, dan kalian akhirnya tetap stay pada hubungan kalian kalian tetap stay pada hubungan kalian saat itu atau pada orang yang lain gitu lah intinya ya. Sehingga saat kalian mengabaikan intuisi kalian, hubungan kalian itu cukup berantakan gitu dengan orang itu. Gitu. Dan kalian baru ada pikiran bahwa bisa jadi ini orang yang tidak tepat atau orang yang salah kayak gitu. Saya melihat ada kemungkinan terjadinya third party situation atau kalian berbelok arah lah. Bisa jadi orang ini datang ya, orang ini datang dengan pernyataan bahwa mereka mau serius sama kalian di tahun ini. Oke, lalu akhirnya kalian memutuskan menikah bersama orang itu gitu. Nah, kalau saya lihat di kartu ini, Two of Swords sama The Magician, orang ini mungkin sudah lama berusaha memanifestasikan kalian ke dalam hidupnya gitu. Tetapi di kartu Seven of Pentacles sepertinya sebelumnya itu tidak pernah bisa terrealisasikan, dan di tahun inilah gitu. Saya pikir itu bisa terrealisasikan. Apalagi di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups, Ten of Pentacles gitu. Ten of Pentacles 2 kali. Kemungkinan tahun ini kalian menikah loh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Menikah dengan orang ini gitu. Oke. Nah, apalagi di sini ada kartu Eight of Wands sama Three of Cups ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang komunikasi itu bisa datang tanpa kalian perkirakan gitu. Jadi datangnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia datang. Mungkin kalian sudah merasakan sebenarnya perasaannya, tetapi kalian itu nggak kepikiran ya. Nggak menyangka dia akan berbicara tentang perasaannya gitu. Jadi bisa jadi gitu, dia ini datang dengan proposal gitu ya. Dia datang dengan pernyataan bahwa dia ingin sama kalian, bahwa mereka ingin sama kalian ya. Perasaan yang udah lama mereka simpan itu akhirnya mereka bawa ke permukaan, dan itu di waktu yang tidak kalian sangka-sangka. Itu bisa jadi terjadi atau datangnya tiba-tiba gitu kalau saya lihat di sini ya. Kemudian di sini ada The Tower sama ada King of Swords. King of Swords 2 kali keluar ya. Tapi saat King of Swords yang ini, The Tower sama King of Swords yang ini kartunya nggak terbalik ya. Tapi kartu yang ini terbalik. Saya sebenarnya nggak biasa baca kartu terbalik gitu. Ya, biasanya saya pastikan semuanya nggak terbalik gitu loh. Oke. Ya, di kartu ini kalau saya lihat, itu bisa jadi akhir dari hubungan kalian dengan orang yang sebelumnya yang mungkin hubungannya udah sulit sekali untuk dipertahankan gitu. Ada perubahan mendadak gitu loh. Saat datang orang lain dalam hidup kalian, orang lain itu adalah orang yang sudah punya perasaan sama kalian sejak lama gitu. Ya, akhirnya ada perubahan tiba-tiba yang mengagetkan di hubungan kalian bersama orang yang sudah lama ini, sama King of Swords ini gitu. Ada perubahan tiba-tiba dan itu lebih pada ke akhir sih. Oke. Nah, di sini ada kartu Judgment sama Temperance ya. Jadi memang kalian itu
ya sempat memikirkan juga, apakah kalian mengambil resiko ini? Apakah kalian akan mengambil langkah ini? Apakah kalian akan memilih orang ini gitu? Itu jadi pertimbangan kalian. Tapi kalau saya lihat di sini kemungkinan akhirnya kalian memilih orang itu. Karena kalian pun berpikir gitu bahwa hubungan kalian sama pasangan kalian ini udah nggak berjalan mulus banget gitu, sangat tidak berjalan mulus, sulit untuk dipertahankan, sulit untuk disatukan, mau dipertahankan juga, hubungan ini benar-benar terasa sulit buat kalian gitu ya. Dan intuisi kalian tuh sebenarnya mengatakan sama orang ini, kalau yang saya lihat gitu, orang yang nanti akan datang sama kalian, mungkin bisa jadi sudah datang gitu, orang yang sudah lama kenal sama kalian, suka sama kalian dan serius sama kalian di tahun ini, udah mau menyatakan keseriusannya gitu. Bisa jadi mereka sebelumnya mundur atau belum benar-benar terbuka karena melihat kalian sudah sama orang lain, itu juga bisa. Atau mereka tidak cukup pede gitu. Dan kalian sebenarnya juga entah ya kalian mengaku atau tidak, tapi kalian itu sebenarnya sudah punya intuisi sama orang ini. Cuman kalian itu mengabaikan intuisi kalian itu gitu. Ya, itu kalau yang saya lihat di sini. Pada akhirnya kalian sadar bahwa orang yang sedang bersama kalian yang hubungannya cukup sulit ini bukanlah the one, bukanlah the one-nya. Bukanlah the one itulah intinya ya. Gitu, dan kalian coba mendengarkan lagi intuisi kalian, dan kalian sepertinya berhenti untuk mengabaikan intuisi itu atau denial, dan akhirnya kalian menerima bahwa bisa jadi orang inilah sosok itu gitu. Dan saya lihat sih kemungkinan kalian menikah di tahun ini gitu. Oke. Itu kalau saya lihat di sini untuk grup grup berapa ini? Grup 3 ya. Gitu. Jadi kalian pun merasa kalian sudah lelah untuk mempertahankan hubungan kalian yang lama gitu. Lelah, capek, sakit gitu. Melelahkan sekali hubungannya gitu, dan kalian akhirnya berusaha untuk mendengarkan intuisi kalian di sini gitu. Dan intuisi kalian itu mengantarkan kalian pada sosok ini, the magician ini, yang berusaha memanifestasikan kalian ke dalam hidupnya gitu. Oke? Itu kalau yang saya lihat di sini sih. Ini udah serius banget orangnya. Ada Ten of Pentacles 2 kali dan ada Ten of Cups 1 kali ya. Jadi udah kemungkinan tahun ini kalian menikah sih. Memang progresnya sama orang ini relatif cepat gitu. Kalian tersadarkan bahwa mungkin dengan orang ini, inilah jawabannya gitu. Gitu. Kalian tersadarkan dan ya udah akhirnya bersedia untuk menikah sama orang ini gitu. Yang tadinya kalian abaikan gitu. Perasaan itu atau intuisi itu gitu. Oke, itu kalau saya lihat di sini. Ya hubungan kalian yang lama itu sangat menyakitkan sekali sih, gitu. Saat kalian sebenarnya kalian sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan itu ya. Cuman waktu terus berjalan, upaya terus dilakukan, tapi kalian nggak mendapatkan jawaban yang meyakinkan tentang masa depan hubungan itu gitu. Jadi kalian merasa semakin kalian jalani kok masa depan hubungan ini makin gak jelas, cuman melelahkan aja, konflik terus gitu. Ya, jadi susah gitu. Jadi kalian semakin ragu apakah ini adalah hubungan yang memang harus kalian perjuangkan sampai pernikahan atau mungkin harus kalian ikhlaskan gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini gitu. Semakin kabur hubungan itu kalau saya lihat ya. Saat kalian berusaha mempertahankan, hubungan itu makin kabur gitu. Ini kalau kalian resonate, kalau tidak ya nggak ada masalah. Karena ini kan general reading gitu ya. Seperti itulah kalau yang saya baca di sini. Dan gini, sebenarnya kalaupun kalian tidak berhubungan dengan the magician ini gitu, kalian itu sebenarnya terkoneksi. Apalagi di sini ada telepati gitu kan. Terkoneksi secara jiwa itu kalian terkoneksi. Mungkin kalian merasakan perasaan sesuatu, merasakan pesan sesuatu datang dalam pikiran kalian gitu. Tetapi kalian mungkin mengabaikan itu dan kalian merasa, oh itu cuma perasaan saya aja. Bisa jadi kayak gitu.
Kayak gitu. Bisa juga sebenarnya pesan yang sampai pada kalian itu adalah pesan dari perasaannya gitu. Karena saya lihat ini koneksinya di sini lumayan erat gitu loh. Koneksi jiwanya, soul connection-nya gitu. Begitulah ya. Kalau ini resonate loh ya. Tapi intinya gini lah ya, apapun yang kalian alami gitu loh ya. Yang penting kalian dengarkan intuisi kalian harus memilih siapa ya yang sesuai dengan kenyamanan kalian. Dengarkan intuisi, jangan mengabaikan intuisi kalian. Karena kalau di sini saya lihat kalian itu sudah sering mengabaikan intuisi kalian sampai kalian akhirnya terjebak pada hubungan yang, bayangkan di sini ada Three of Swords-nya 2 kali loh. Kalian akhirnya terjebak terus pada hubungan yang atmosfernya udah buram gitu loh, udah nggak sehat gitu, udah keruh gitu. Saya mau bilang toksik tapi ya gimana ya, ya mungkin bisa juga toksik gitu. Tapi intinya saat kalian mengabaikan intuisi kalian akhirnya terjebak pada hubungan yang salah terus kalau saya lihat di sini gitu. Ini adalah usaha kalian mengabaikan intuisi dari sebelum-sebelumnya gitu. Selama ini kalian mengabaikan intuisi kalian ini gitu ya. Ya, jadi terserah kalian ya, ini belum tentu resonate juga gitu. Tetapi dengarkan intuisi kalian ya, dengarkan suara hati kalian ya. Oke, kemudian kalau saya lihat di sini potensi besarnya tahun ini kalian menikah gitu. Oke? Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Itu saja, saya pikir sudah cukup ya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.